Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya atas nama Samsudin Kawai, perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas dari makalah manajemen pendidikan bahasa Arab dengan tema manajemen strategi pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, pengertian manajemen strategi pembelajaran bahasa Arab. Manajemen strategi pembelajaran bahasa Arab terdiri dari 3 angka, yaitu manajemen, strategi, dan pembelajaran. Secara bahasa atau etimologi, manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti mengatur. Adapun menurut istilah atau terminologi, terdapat banyak pendapat mengenai pengertian manajemen. Salah satunya menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya. Sedangkan menurut Harry Elsis mendefinisikan manajemen is the coordination of relation through the process of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain state objectives. Artinya, manajemen adalah pengkoordinasikan untuk semua sumber-sumber melalui proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengawas di dalam ketertiban untuk tujuan. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen pembelajaran bahasa Arab. Pertama, perencanaan pembelajaran bahasa Arab. Perencanaan adalah proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Perencanaan itu dapat bermanfaat bagi guru sebagai kontrol terhadap diri sendiri agar dapat memperbaiki cara pengajarnya. Agar dalam pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik, untuk itu guru perlu menyusun komponen perangkat perencanaan pembelajaran antara lain. Yang pertama, 1. Menentukan alokasi waktu dan minggu efektif. Yang kedua, menyusun program tahunan atau prota. Yang ketiga, menyusun program semesternya atau promes. Yang keempat, menyusun silabus pembelajaran. Yang kelima, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya, dalam fungsi pelaksanaan ini memuat kegiatan pengelolaan dalam kepemimpinan pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan guru di kelas dengan pengelolaan peserta didik. Dalam hal pelaksanaan pembelajaran mencakup 2 hal, yaitu pengelolaan kelas dan peserta didik serta pengelolaan guru. 1. Pengelolaan kelas dan peserta didik. Pengelolaan kelas adalah 1. Upaya memperdayakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran. Berkenaan dengan pengelolaan kelas, sedikitnya terdapat 7 hal yang harus diperhatikan, yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan, suhu, pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari, atau pembentukan dan pengembangan kompetensi dan bina suasana dalam pembelajaran. Menurut Nana Sujana dalam Surjoboto, pelaksanaan proses belajar mengajar meliputi pertahapan sebagai berikut. A. Tahap pra-instruksional, B. Tahapan instruksional, C. Tahapan evaluasi dan tindak lanjut, dan D. Pengelolaan guru. Selanjutnya, secara operasional, ketika proses pelaksanaan juga menyangkut beberapa fungsi manajemen lainnya, diantaranya yaitu yang pertama, 1. Fungsi pengorganisasian atau organizing pembelajaran bahasa Arab. Selain fungsi perencanaan, terdapat pula fungsi perorganisasian dalam kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan untuk menentukan pelaksanaan tugas dengan jelas kepada setiap personil sekolah sesuai bidang, wewenang, mata pelajaran, dan tanggung jawabnya. Perorganisasian pembelajaran menurut Saiful segala meliputi beberapa aspek. A. Menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan personal yang perlu untuk penyusunan kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui suatu proses penetapan pelaksanaan pembelajaran yang diperlukan untuk menyelesaikan. B. Mengelompokkan komponen pembelajaran dalam struktur sekolah secara teratur. C. Membentuk struktur, wewenang, dan mekanisme koordinasi pembelajaran. D. Merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur pembelajaran. Dan E. Memilih mengadakan latihan dan pendidikan dalam upaya pertumbuhan jabatan guru dilengkapi dengan sumber-sumber lain yang diperlukan. Selanjutnya, 2. Fungsi pemotivasian atau motivating pembelajaran bahasa Arab. Motivating atau
pemotivasi adalah proses menumbuhkan semangat atau motivasi pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta mengimbang mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dalam konteks pembelajaran di sekolah, tugas pemotivasi dilakukan kepala sekolah bersama pendidik dalam pembelajaran agar siswa melakukan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Sehubungan dengan itu, peran kepala sekolah memegang peranan penting untuk menggerakkan para guru dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai manajer di dalam kelas. Selain itu, pemotivasi dalam proses pembelajaran dilakukan oleh pendidikan dengan suasana edukatif agar siswa dapat melaksanakan tugas belajar dengan penuh antusiasi dan mengoptimalkan kemampuan belajar dengan baik. Peran guru sangat penting dalam menggerakkan dalam memotivasi para siswanya melakukan aktivitas belajar bahasa Arab baik yang dilakukan di kelas, laboratorium, perpustakaan, dan tempat lain yang memungkinkan. Selanjutnya, 3. Fungsi facilitating pembelajaran bahasa Arab. Fungsi facilitating meliputi pemberian fasilitas dalam arti luas, yakni memberikan kesempatan kepada anak buah agar dapat berkembang ide-ide dari bawahan diakomodir dan kalau memungkinkan dikembangkan dan diberi ruang untuk dapat dilaksanakan. Dalam pembelajaran bahasa Arab, pemberian fasilitas meliputi pelengkapan sarana prasarana dan alat peraga dan menunjang dan membantu dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Fasilitas yang memadai akan membantu proses hafalan para siswa, terutama media yang cocok bagi anak-anak. Selanjutnya yang keempat, fungsi pengawas controlling pembelajaran bahasa Arab. Pengawasan adalah suatu konsep yang luas yang dapat diterapkan pada manusia, benda, dan organisasi. Pengawasan dimaksud untuk memastikan anggota organisasi melaksanakan apa yang dikehendaki dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi serta memanfaatkan untuk mengendalikan organisasi. Pengawasan dalam konteks pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah terhadap kegiatan pembelajaran pada seluruh kelas, termasuk mengawasi pihak-pihak terkait sehubungan dengan pemberian pelayanan kebutuhan pembelajaran serta sungguh-sungguh. Untuk keperluan pengawasan ini, guru mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi kegiatan belajar, serta memanfaatkan untuk mengendalikan pembelajaran sehingga tercapai tujuan belajar yang telah direncanakan. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Menurut Wayne and Grill W. Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi merupakan suatu upaya untuk mengetahui berapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh siswa dari hal-hal yang telah diajarkan oleh guru. Dengan demikian, evaluasi hasil belajar menetapkan baik buruknya hasil dari kegiatan pembelajaran. Sedangkan evaluasi pembelajaran menetapkan baik buruknya proses dari kegiatan pembelajaran. 1. Evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian dan atau pengukuran hasil belajar. Tujuan utama evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana tingkat keberhasilan yang tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Adapun langkah-langkah evaluasi hasil pembelajaran meliputi A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, dan C. Evaluasi proses pembelajaran bahasa Arab. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara yang pertama, 1. Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses. Yang kedua, mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru. Sebagai implikasi dari evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan guru maupun kepala sekolah dapat dijadikan umpan balik untuk program pembelajaran selanjutnya. Jadi, evaluasi pada program pembelajaran meliputi yang pertama, 1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibanding dengan rencana. Yang kedua, melaporkan penyimpangan untuk tindakan-tindakan koreksi dan merumuskan tindakan koreksi. Menyusun standar-standar pembelajaran dan sasaran-sasaran. Yang terakhir, 3. Menilai pekerjaan dan melakukan tindakan terhadap penyimpangan-penyimpangan baik institusional, satuan pendidikan maupun proses pembelajaran.
Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.